Kita update terkait pembunuhan anak politisi PKS. Nasib tragis ini dialami oleh MAHM, bocah berusia 9 tahun yang kehilangan nyawa setelah menjadi korban penusukan di kediamannya sendiri di kota Cilegon, Banten, Tribuners. Korban ini diketahui merupakan anak dari seorang politikus Partai Keadilan Sejahtera PKS, di mana ayahnya, Maman Suherman, merupakan Dewan Pakar DPC PKS Kota Cilegon. Mantan Kabaris-Krim Polri, Komjen Purnawirawan Susno Duaji, kemudian merespons juga terkait aksi pembunuhan ini, dan Susno Duaji menduga motif pembunuhan MAHM, anak dari politisi Partai Keadilan Sejahtera Maman Suherman ini adalah balas dendam karena sakit hati. Alasan Susno Duaji sendiri mengatakan demikian ini karena sebelumnya tidak ada barang yang hilang di rumah mewah politisi PKS tersebut setelah kejadian pembunuhan dari MAHM ini, Tribuners. Barang-barang berharga dikatakan masih lengkap dan tidak ada yang hilang. Kemudian Kapolsek Cilegon Kompol Firman Hamid juga menambahkan bahwa sejumlah ponsel milik keluarga korban masih berada di rumah dan tidak disentuh pelaku. Nah, atas hal ini, Susno Duaji pun menduga motif pelaku menghabisi nyawa dari bocah tersebut karena ingin membuat keluarga korban ini tersakiti atas kematian sang anak. Sementara dari pihak kepolisian sendiri hingga kini belum memberikan keterangan terkait motif pelaku menghabisi nyawa korban karena masih mendalami kasus ini, dan hingga kini belum ada tersangka yang ditetapkan, tetapi polisi mengklaim sudah memperoleh titik terang terkait sosok terduga pelaku pembunuhan. Namun, polisi diketahui belum menemukan senjata atau alat yang digunakan oleh pelaku untuk menghabisi nyawa korban, Tribuners. Susno Duaji pun mengatakan terkait pelaku pembunuhan memang patut dicurigai bahwa ada orang dekat yang masuk ke rumah mewah tersebut. Namun dikatakan Susno Duaji sendiri bisa juga hal ini karena kelalaian pemilik rumah sendiri. Dia juga menegaskan bahwa kita patut mencurigai bahwa orang dekat masuk ke rumah tersebut karena rumah ini sangat-sangat aman, sangat tertutup. Bisa jadi rumah yang dianggap sangat aman kemudian tertutup pagar, tertutup di kompleks ini, si pemilik rumah abai, tidak mengunci rumahnya tersebut. Dan orang bisa masuk kapan saja dengan lompat pagar dan sebagainya, atau justru mungkin pintu gerbang depannya tidak dikunci. Sehingga menurut Susno Duaji sendiri, untuk saat ini tidak boleh langsung disimpulkan bahwa pelakunya ini merupakan orang yang sudah berada di dalam rumah tersebut. Tribuners, polisi sendiri masih melakukan penyelidikan terkait kasus dari tewasnya bocah laki-laki yang berusia 9 tahun di rumah mewah di perumahan Bukit Baja Sejahtera BBS Cilegon, Banten pada Selasa 16 Desember lalu. Polres Cilegon sudah memeriksa 8 orang saksi, kemudian mengamankan sejumlah barang bukti berupa rekaman CCTV dari sekitar lokasi. Korban MAHM, dia merupakan putra bungsu dari anggota Dewan Pakar Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Kota Cilegon, Maman Suherman. Kasat Reskrim Polres Cilegon, AKP Yoga Tama, memastikan korban tewas ini bukan karena perampokan, di mana sebelumnya muncul narasi yang menyebut bocah laki-laki ini meninggal dunia karena perampokan di rumah mewahnya tersebut. Dugaan sementara ini diduga adalah kasus pembunuhan. Dapat dilihat dari bagaimana keadaan korban di rumah sakit tersebut, Tribuners. Dari Polres Cilegon sudah membuat LP yang mencantumkan dugaan pembunuhan, sehingga bukan perampokan. Polisi memastikan bahwa tidak ada barang-barang berharga yang hilang dari rumah Maman, dan kepastian ini didapat setelah petugas melakukan pemeriksaan kemudian mendengar keterangan dari pemilik rumah. Dan sementara itu Maman dan istrinya sedang tidak berada di rumah karena sedang bekerja. Polisi sendiri sudah mengungkap bahwa kamera CCTV di rumah korban sudah rusak sejak sekitar 2 minggu sebelum kejadian. Sebuah fakta yang membuat penyidikan ini menjadi penuh tantangan, Tribuners. Korban Muhammad Excel atau MAHM, anak dari politikus Partai Keadilan Sejahtera PKS Maman Suherman, ditemukan tewas pada Selasa siang 16 Desember 2025 lalu. Dan menurut keterangan polisi, peristiwa ini pertama kali diketahui ketika ayah korban mendapat telepon panik dari anak keduanya pada sekitar pukul 2:20 sore hari meminta pertolongan. Ketika tiba di rumah,
korban sudah dalam kondisi tengkurap dan bersimbah darah. Hasil pemeriksaan awal menunjukkan korban mengalami luka-luka serius. Penyidik menemukan 19 luka akibat benda tajam dan beberapa luka lain yang diduga akibat benda tumpul. Total luka dilaporkan mencapai 22 titik Tribuners. Di leher ada, kemudian di sekujur tubuhnya juga terdapat luka. Dan satu kendala utama dalam penyidikan ini adalah kondisi CCTV di rumah korban, di mana polisi menyatakan bahwa CCTV di rumah tersebut sudah rusak sekitar 2 minggu sebelum kejadian Tribuners. Pihak kepolisian sudah memeriksa kamera, namun CCTV rumah ini tidak berfungsi. Akibatnya, penyidik kini harus mencari rekaman dari kamera pengawas di sekitar lingkungan rumah, termasuk dari rumah tetangga untuk mendapatkan gambaran peristiwa. Sementara penyidik ini menduga bahwa peristiwa ini adalah tindak kriminal dengan motif yang belum bisa dipastikan. Meski terjadi kekerasan, polisi menyebut tidak ada barang berharga yang hilang dari rumah mewah tersebut, dari rumah korban. Semua ponsel dan barang elektronik lain dilaporkan masih berada di tempat semula. Termasuk yang ada di lingkungan sekitar dari tempat kejadian. Untuk dari penanganan pertama, kita sudah mengamankan TKP, sudah melakukan visum. Kita sedang menunggu hasil otopsi dari korban. Butuh berapa lama, Pak, untuk otopsi? Untuk otopsi hari ini insya Allah sudah bisa selesai. Hasil sudah bisa keluar untuk hasil otopsi. Yang penting sekarang kita bergerak sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara objektif dan profesional. Ada dugaan indikasi motif perampokan? Untuk dugaan motif sementara belum bisa kita jelaskan secara lugas karena kita masih dalam tahap penyelidikan. Dalam arti kita masih membuat terangnya suatu tindak pidana ini, bagaimana tindak pidana bisa terjadi maupun pihak-pihak yang terkait. Penegasan saja kemudian 8 saksi yang diperiksa itu dari pihak keluarga atau keluarga? Termasuk ada dari pihak keluarga juga. Keluarga setempat ya? Termasuk dari pihak keluarga juga ada, dari pihak non keluarga juga ada. Di lokasi itu ada CCTV. Ada barang bukti yang diamankan? Di sekitaran lokasi itu ada CCTV, sudah kita amankan. Kita sedang melakukan pemeriksaan juga terhadap saksi-saksi. Semenjak video ini di-tag atau wawancara ini dimulai, juga pemeriksaan sedang berlangsung. Dari kemarin kita juga sudah bergerak sangat cepat, baik dari TP-TKP-nya maupun sampai titik sekarang kita belum non-stop untuk mencari bagaimana peristiwa ini bisa terjadi. Selanjutnya jenazah atau korban diserahkan ke pihak keluarga ya? Untuk Bapak korban langsung diserahkan ke pihak keluarga hari ini juga setelah selesai otopsi? Iya, almarhum. Betul. Untuk dimakamkan. Kalau untuk saat ini rumah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.